saja yang melarang kami dan memberkati kami. Kami mempersilahkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Suara seperti ini kedengaran sampai bagian belakang sana? Ada? Bagian belakang dengar? Bisa? Iya. Coba angkat tangan kalau dapat dengar, soalnya ada jawabannya kalau kedengaran sampai di muka. Di bagian belakang sana suara saya bisa terjangkau? Oke, ada yang angkat tangan berarti sudah. Saudara, hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya minta maaf hari ini kalau ketika saudara lihat saya maju ke depan, kalau ada yang melihat cuma bagian atasnya saya, berarti nyanda taruh kira. Tapi kalau ada yang orang Manado bilang taruh kira, lihat di bagian bawahnya saya, bisa saja komen, apa ibu Lydia maju model bagiku? Saya tidak perlu menjelaskan lebih jelas lagi. Yang pasti yang tahu pergumulan saya dalam 1 minggu ini, mulai dari doa malam sampai tadi malam sampai tadi pagi, yang tahu persis dan secara full tahu adalah suami saya. Yang kedua, Ibu Linda bersama mereka yang hadir doa puasa pada hari Kamis. Tapi saudara, tadi malam saya bergumul Tuhan. Kemarin juga saya ketemu dengan Ibu Ana, saya sempat sampaikan juga apa yang menjadi pergumulan saya. Kemudian saudara, tadi malam saya bisa katakan saya bicaralah dengan Tuhan. Tuhan, besok kita mau sampaikan firman. Ingin rasanya saya mau bilang suami, ganti akang Jo dulu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata suami saya juga besok. Jadi ingin rasanya saya putar, bagaimana kalau suami saya hari ini, saya besok. Tapi sudah tidak kesampaian. Saya lihat suami lagi serius belajar, sementara saya bergumul. Pada akhirnya saya panggil suami, Pak, coba mari tolong berdoakan dulu. Jadi saudara, pada akhirnya saya menyerah saja pada kehendak Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kasih saya roti untuk saya bagikan kepada jemaat. Roti itu adalah firman Tuhan. Tapi saudara, itu terus ada. Saya masuk ruang doa, saya pujian penyembahan, saya tidak doa panjang-panjang. Saya cuma minta tanda Tuhan, kalau Bapak Yang berkenan, besok saya menyampaikan isi hatimu, pulihkan saya sekarang ini. Itu tidak langsung bereaksi pada waktu itu. Tadi pagi Beston pun keadaan masih sama. Setelah Beston sempat istirahat, bangun dari istirahat pun keadaan masih sama. Nanti saya rasakan mengalami perubahan setelah saya selesai mandi, saya siap-siap untuk kesini. Jadi saya diteguhkan. Dan saudara, waktu tadi malam saya punya catatan khotbah yang sudah saya susun di buku ini tuh begitu banyak. Saya dari lembar per lembar tidak ada yang masuk, saudara. Tidak ada hikmat untuk itu. Akhirnya saudara lucu. Padahal kalau mau pikir ini semua kan saya yang susun. Sungguh di lembar-lembaran ini kan sudah mau habis, saudara. Sementara saya tahu apa yang saya mau khotbahkan, saudara. Artinya, saudara, saya bisa katakan ketika saya taruh itu semua ini catatan ini dia, tiba-tiba saudara yang tadi taruh di hati saya, Matius 24. Ketika ditaruh itu saya masih istilahnya bukan bantah-bantahan, bukan argumen dengan Tuhan, tapi saya pikir begini, Tuhan, ini Matius 24 ini, saya tahu suami lagi belajar dan mempersiapkannya besok. Tapi saudara, itu berjalan terus, yang mana memang pembacaannya sama tapi tidak semuanya. Kemudian penjabaran juga apa yang Tuhan bukakan juga tidak sama. Saya belum tahu apa yang suami sampaikan besok, tapi yang pasti suami bilang ke saya yang mana penyampaiannya besok itu ada kaitannya dengan Matius 24 mengenai kedatangan Tuhan. Jadi saudara, waktu dia bilang seperti itu, saya mau alihkan pikiran saya harus belajar yang lain. Tapi saudara,
Jadi saya peka saja. Setelah saya pikir-pikir Matius 24 ini jemaat so hafal. Betul enggak? Jemaat sudah tahu. Jadi saya bisa katakan hari ini ketika saya sampaikan ini bukan makanan yang baru. Ibaratnya kalau makanan hari-hari itu bukan menu yang baru. Itu menu yang selalu dimakan. Tapi saya berusaha alihkan pikiran dan hati saya itu tidak dapat. Makanya saya punya kesimpulan, saya tunduk saja. Saya tidak tahu meskipun ini pembacaan yang setiap selalu diingat-ingatkan, tapi kalau Tuhan mau bawa terserah Tuhan. Amin, saudara. Mungkin ketika saudara dengar, saudara pikir Ibu Lydia itu saudari Anda sekolah minggu, sekolah sahabat, orang saudara, orang so tahu, tapi saudara saya mau belajar tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Makanya mari legowo hati, biar mungkin ini so jadi hafalan, tapi mari kita belajar sama-sama. Kalaupun ada yang bisa rekam untuk didengar kembali, silakan, tidak apa-apa. Maksud saya begini, ketika saudara rekam, kemudian saudara putar ulang, saudara dengar ulang, tiba-tiba mungkin ada yang lain dari penjelasan saya, mungkin ada yang saudara dapatkan firman yang lain dari penjelasan saya, kita bisa sharing bersama-sama nanti. Amin. Mungkin menurut saudara, oh menurut ayat ini begini, menurut ini begini, nah itu kan kita bisa sharingkan bersama. Karena biar bagaimana saya juga mesti manusia. Saya juga terbatas untuk mencari tahu kebenaran. Tapi karena ini yang Tuhan tahu, saya pun tidak belajar ayat per ayat. Tapi karena cuma ditaruh Matius 24, kita akan lihat sampai di mana Tuhan bawa hari ini. Amin. Kita mengalir saja. Mari kita buka firman Tuhan ini dalam Matius pasal yang ke-24. Karena cuma bilang Matius 24, saudara, ini pembacaannya panjang. Jadi tunggu saya lihat sebentar. Ya. Matius pasal yang ke-24. Ya. Ini ada beberapa perikop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perikop. Jadi karena terlalu panjang, kita baca saja perikop yang pertama. Ini sebagai pembacaan awal, saya undang kita berdiri. Ayat pertama saja dan ayat yang kedua. Matius 24, ayat pertama dan ayat yang kedua. Di sini kalau kita baca perikop, bait Elohim atau bait Tuhan akan diruntuhkan, tapi poin yang paling atas kalau di kitab elektronik itu diberikan penjelasan khotbah tentang akhir zaman. Kita baca ayat pertama dan kedua, 2, 3. Sesudah itu Yesua keluar dari bait Elohim lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Elohim. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Katakan amin. Saudara, lewat pembacaan ini, sekali lagi saudara, mungkin khotbah saya tidak akan berurutan karena ini kan banyak saudara. Sekali lagi kita berdoa saja, kita mengalir. Saya pun Tuhan cuma taruh seperti itu. Yang setelah saya simpulkan dari ayat-ayat ini saudara, saya temukan bahwa ada yang sudah digenapi dan ada yang belum digenapi. Dan ketika saya simpulkan lebih dalam lagi, saya bisa katakan kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, terutama kita sebagai penyembah Bapa Yahweh, kita perlu bersyukur sebab perkataan kitab suci yang kita pegang itu ya dan amin. Sebab Tuhan kita itu jelas, Tuhan yang kita percayai itu pasti. Coba saudara bayangkan kalau kita punya Tuhan yang semua perkataannya itu tidak ada satupun yang digenapi. Itu kan berarti arah iman kita itu kan perlu dipertanyakan, betul? Tapi ini saudara, saya awali dengan pembacaan ini. Saya tanya kepada saudara. Ini kalaupun saya banyak pertanyaan, jawab saja. Ini kan supaya kita lebih santai. Apakah pembacaan ayat pertama, ayat kedua yang kita bacakan pada hari ini membuktikan Tuhan kita itu benar? Apakah ini sudah digenapi atau belum? Sudah. Satu orang jawab. Yang lain? Kesimpulannya sudah. Karena memang kalau lihat sejarah saudara, Israel sekarang sudah tidak ada lagi bait suci. Tinggal persiapannya membangun bait suci
suci itu? Yesus menjawab apa? Akan tiba satu waktu, tidak akan ada satu batu pun yang tersusun di atas batu yang lain. Berarti ini sudah digenapi. Saya tidak terlalu banyak tahu sejarah, saya tidak terlalu juga banyak belajar tentang tanggal dan waktunya. Tapi yang jelas, bait suci yang kedua kalau tidak salah itu diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Itu berarti Tuhan kita itu perkataannya tidak pernah salah. Amin. Berarti kalau satu yang dia katakan tidak salah, semuanya tidak ada yang salah. Kita lanjut belajar terus. Makanya karena perkataan Tuhan tidak ada yang salah, apa yang dia katakan mari kita ikuti. Poin yang selanjutnya kita baca bersama-sama, tapi kita baca duduk saja karena ini panjang. Saya rindu kita baca bersama-sama supaya kita menikmati semuanya. Ayat yang ketiga dan seterusnya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin banyak bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Setelah saya baca ini, saya bagikan mulai dari ayat 3 sampai ayat 13. Saya bisa katakan sama dengan ayat pertama, ayat yang kedua, yaitu sudah digenapi dan sementara digenapi. Betul? Cuma di ayat yang ke-14 karena dia katakan begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya kan belum tiba. Tandanya dia katakan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Sekarang yang kita tanya, apakah Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia? Apakah semua dunia, setiap orang sudah mendengar? Tinggal sedikit lagi. Tapi perbedaannya kalau kita bikin perbandingan itu beda dengan dulu. Dulu itu jangankan di negeri-negeri luar, di Indonesia saja orang-orang yang ada di pelosok daerah itu tidak terjangkau oleh Injil. Betul? Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, saudara, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat apa saja orang bisa dengar firman tanpa kita harus pergi untuk menginjil. Jadi kalau saudara, dia katakan kalau Injil ini sudah didengar oleh semua telinga, pasti tiba kesudahannya. Jadi ini membuktikan kalau belum kesudahan, berarti masih ada sekian persen manusia yang belum terjangkau oleh Injil. Saya tidak tahu mereka itu ada di belahan dunia di bagian mana, tapi yang pasti ini firman, bukan saya yang sampaikan. Amin. Ini tanda. Jadi saudara-saudara harus tahu. Percakapan tadi, saudara murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Ini percakapan 2000 tahun yang lalu. Yesus mulai sampaikan tadi, gempa bumi, peperangan, bangsa melawan bangsa, termasuk penyakit-penyakit sampar. Itu adalah tanda. Sekarang saya bertanya, apakah saudara masih butuh tanda lagi? Baru saudara yakin bahwa Tuhan itu mau datang? Terlalu banyak saudara tanda yang sudah Tuhan sampaikan. Amin.
Sebab ini sekali lagi cuma tanda menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach. Tapi situasinya kedatangan Yeshua itu kayak apa? Ini yang perlu kita waspada. Saya loncat perikopnya. Mulai dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Silahkan Pak Yudi kalau boleh baca. Suami saya saja pakai mic itu supaya kedengaran. Makanya saya bilang tadi saya tidak akan berurutan, tapi saya mengalir saja. Silakan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya. demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Ya. kawin dan mengawinkan, Ya. sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan Ya. mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan Ya. melenyapkan mereka semua. Ya. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, Ya. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, Ya. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada Ya. hari mana Tuhanmu datang. Sampai di situ saja. Saudara, sekali lagi, semua yang terjadi itu cuma tanda. Tapi situasi ketika Yeshua datang dikatakan seperti sama Nuh. Ini firman yang bilang, bukan saya. Sama Nuh itu saudara boleh bayangkan seperti apa, saudara? Apakah sebelum Nuh naik ke bahtera ada kekacauan, ada tanda-tanda yang membuktikan waktu itu ada pemusnahan? Ada? Justru firman Tuhan ini dikatakan ketika orang lagi berkata aman, di situ terjadi yang namanya kawin-mawin, di situ terjadi yang namanya pesta pora. Kalau orang kawin-mawin, pesta pora, aktivitas seperti biasa, apakah itu kekacauan, saudara? Saya percaya, saya bisa katakan begini, kalau bikin pertanyaan, kenapa waktu di zamannya Nuh, saya tidak bisa prediksi waktu itu penduduk bumi berapa, saudara. Tapi yang pasti satu dunia pada waktu itu cuma Nuh bersama keluarga, jumlahnya 8 jiwa yang selamat. Kenapa yang begitu banyak itu tidak ada yang selamat, saudara? Karena situasi waktu itu adalah halo? Aman. Jadi jangan saudara jemaat, ini peringatan bagi kita. Jangan saudara pikir dunia kok masih aman-aman, Tuhan belum mau datang. Pakai ayat ini saudara salah besar. Justru Tuhan datang, dia sudah kasih bayangan seperti sama Nuh. Dunia lagi aman, orang kawin-mawin, orang pesta pora. Kemudian disambung di bagian bawah, saudara. Di ayat lain juga katakan, Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Orang lagi tertidur, tiba-tiba dia datang. Dia berikan perumpamaan juga 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ketika pada malam hari, mempelai itu datang, selalu malam, saudara. Dan dikatakan juga mempelai ini pun sama, orang lagi tertidur. Para mempelai ini juga lagi tertidur. Saya mau katakan, kalau dunia kacau, apakah orang bisa tidur nyenyak? Ini logika saja. Saya mau tanya, kalau dunia lagi gempa bumi nggak berhenti-berhenti, tsunami kiri kanan muka belakang saudara, kemudian saudara penyakit merajalela, orang berjatuhan kemana-mana, saya mau tanya, apakah ada di antara yang tidur nyenyak? Dunia lagi ribut perang, apakah bisa orang tidur nyenyak? Tidak. Saya pengalaman mengalami kerusuhan. Itu bukan bangsa melawan bangsa. Baru kerusuhan di daerah saya saja, itu sudah berbulan-bulan kami tidak tidur siang malam. Kenapa, saudara? Berjaga-jaga, ada yang datang, ini bukti. Jadi kalau Tuhan bilang dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, mereka tertidur, kemudian dia datang pada malam hari pun orang-orang tertidur, itu berarti suasana bumi lagi aman, saudara. Ini yang Tuhan taruh
berlalu di hati dan pikiran saya waktu tadi malam. Makanya waktu Tuhan tahu, saya pernah ingat saya khotbah di Liwas, waktu ibadah masih dari rumah ke rumah. Peristiwa ini pasti berlalu, dunia akan aman lagi. Datang kejadian satu pasti berlalu, dunia akan aman lagi. Sehingga karena keadaan ini seperti ini, makanya orang menyangka, oh dunia ini memang begitu, pasti berlalu lagi. Tapi waktu itu saya kasih ingat baik, Tuhan datang justru di waktu dunia lagi aman. Makanya saya himbau kepada jemaat, jangan lengah. Amin. Jangan tunggu tuh doa dan jam ibadah, dengan tuh waktu duduk di hadirat Tuhan tak tambah kalau bumi sudah bergoncang kiri kanan. Tapi kalau dunia lagi aman-aman, aman lagi dia. Jangan saudara, hati-hati, ini firman saudara. Amin. Kita tidak tahu dengan berbagai macam prediksi orang-orang, oh ini. Tapi Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, hanya Bapa yang tahu. Sampai di sini saudara. Saya balik lagi. Jadi yang belum digenapi tadi, yaitu ayat ke-14, tapi itu tinggal sedikit lagi. Kemudian ini peringatan yang pertama tadi, berjaga-jaga karena Tuhan datang di waktu aman. Selanjutnya, mari kita baca di ayat yang ke-15. 2, 3, sama-sama. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Sekarang saya katakan, untuk ayat ini sudah digenapi atau belum saudara? Pak Max goyang kepala dalam arti belum. Yang lain coba yang setuju belum digenapi angkat tangan. Ini yang setuju belum digenapi. Hah? Kalau yang setuju sudah digenapi mana tangannya? Terus yang di depan saya ini apa saudara? Yang setuju belum digenapi ayat ini tolong angkat tangan. Nah sudah, sebagian besar seperti yang pasti. Kalau kita lihat ayat ini belum kenapa? Karena pembinasa berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu selalu memicu atau memacu ke Israel. Bait sucinya juga ada di Israel. Ini yang sementara dipersiapkan. Dan mengapa dikatakan seperti yang dikatakan oleh kitab Daniel? Setelah saya klik dalam HP ini di khusus di ayat yang ke-16 ini, setelah saya tekan, ternyata sambungannya ada di Daniel. Silakan Richard buka, mungkin suami saya bisa bantu baca. Ini Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ini sama saudara. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Terus tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Sebelah silakan. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ini yang saya katakan tadi belum digenapi. Tapi kalau melihat tanda-tanda, apakah itu masih terlalu lama? Tidak saudara. Patokannya sekali lagi bait suci. Pembinasa itu keji dan menyatakan diri sebagai Tuhan, itu nanti patokannya itu di sana. Jadi ketika mereka mengharapkan yang berdiri nanti, yang datang nanti di bait suci adalah Mesias, tapi menurut catatan firman Tuhan dalam Daniel ini, raja itu akan berdiri dan di situ dia akan memberhentikan yang namanya korban santapan. Korban harian itu bicara tentang ibadah. Dan itu peristiwanya terjadi di pertengahan 7 masa, yaitu masa 3 tahun setengah. Jadi saya bisa katakan patokannya tinggal kita tunggu bait suci saja.
Saya pernah dengar informasi beberapa waktu yang lalu ketika marak-maraknya corona, itu sudah ada deklarasi dari mereka yang mana semuanya sudah dipersiapkan. Alat-alat teknologi mereka begitu sangat canggih sehingga mereka deklarasi mereka bisa membangunnya dalam 40 hari. Itu berita yang sempat saya dengar. Bisa juga dalam 3 hari. Itu deklarasi yang saya dengar. Setelah saya pikir-pikir, saya kaji-kaji, saya bisa katakan betul juga. Bisa saja seperti itu. Kenapa? Karena saudara ingat waktu maraknya corona, rumah sakit 2.000 kamar, 2.000 ya? 1.000. Yang ada di Cina itu berdiri dalam waktu berapa? Berapa? 2 minggu. Bayangkan rumah sakit yang ribuan kamar itu berdiri dalam 2 minggu. Itu oleh karena kecanggihan yang namanya teknologi. Survei membuktikan orang terpintar di dunia adalah Israel, keturunan Yahudi. Semua teknologi tercanggih itu ada dari sana. Semua yang melebihi orang-orang kaya pun itu keturunan mereka. Sedangkan Cina saja dengan kecanggihan teknologi mereka mereka bisa dirikan yang sebesar itu dalam 2 minggu. Jadi kalau deklarasi dari mereka bait suci bisa berdiri dalam 40 hari, itu bisa terjadi. Dan mereka katakan 3 hari pun itu bisa terjadi. Amin. Jangan kita pikir masih lama. Itu di sana belum ada dia persiapan belum. Sementara yang rajin ikut berita sudah tahu sejauh mana persiapan mereka. Betul enggak? Sudah tahu sejauh mana persiapan mereka. Yang suka ikut perkembangan, mereka pasti tahu sejauh mana persiapan untuk pembangunan bait suci. Jadi ini seorang raja yang dikatakan dalam kitab Daniel ini, bahkan saudara, seperti yang juga Matius 24 ayat yang ke-15, ini kita tinggal tunggu waktu patokannya di sana saja, saudara. Artinya tanda-tanda lahiriah itu nyata. Oke, jadi saya bisa simpulkan untuk ayat yang ke-15 ini belum digenapi, tapi akan digenapi. Saya lanjut. Ini pesan bagi saya, pesan bagi saudara. Mari kita baca ayat ke-16 dan seterusnya. 2, 3. Orang-orang yang di Yudea haruslah membikin diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peralihan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi sisa yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang melihat, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, itu juga sudah digenapi. Terlalu banyak sejak secara awal banyak pribadi-pribadi yang menyatakan diri sebagai Mesias. Tapi warning, pesan Tuhan bagi saya dan saudara-saudara dari ayat 16 sampai pada ayat yang ke-18, peringatan Tuhan bagi saya dan saudara. Hai jemaat KPL Kana Manado, hai para mempelai, jangan terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi. Halo. Jangan terlalu fokus dengan kehidupan duniawi. Saudara baca sekali lagi, jelas saudara. Mulai
Itu pesan yang kedua. Pesan yang pertama tadi berjaga-jaga, pesan yang kedua naik. Kemudian pesan yang ketiga, saudara, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah. Saya mau katakan, urusan rumah ini urusan apa, saudara? Kalau bukan urusan hari-hari kehidupan kita, betul? Banyak orang sekarang karena sibuk dengan urusan lahiriah, maunya sejahtera secara lahiriah. Tidak salah, saudara. Saudara bekerja tidak salah. Saudara mencari uang tidak salah. Saudara usaha itu tidak salah. Tapi Tuhan bilang, saudara, jangan kita terlalu sibuk dengan hal itu sehingga mengorbankan waktu kita untuk Tuhan. Ini Tuhan ingat. Jangan lagi turun masuk ke dalam rumah. Urusan dalam rumah ini urusan apa kalau bukan urusan makan minum, urusan pakai, urusan kebutuhan hari-hari. Ini kan urusan rumah. Betul enggak? Bukankah setiap orang kalau berumah tangga dia punya tujuan? Oh, kita pokoknya kalau berumah tangga, kita berumah tangga harus sejahtera. Supaya harus sejahtera kita harus kerja, kita harus ini, kita harus itu, supaya kita jadi makan. Ini kan urusan rumah, saudara. Sekali lagi sama kesingat jemaat, Tuhan tidak larang engkau kerja, dan saya pun tidak melarang. Jadi jangan salah tangkap dengan khotbah ini. Tapi yang Tuhan mau, silakan engkau bekerja, tapi jangan sampai fokusmu itu bergeser. Amin. Jangan sampai fokus bergeser. Silakan kerja, tapi fokus itu tetap surga. Fokus itu tetap Tuhan. Karena banyak orang oleh karena pekerjaan fokusnya ke Tuhan tidak ada lagi. Lelah kerja, lelah dengan kesibukan, lelah dengan target ini, target itu. Makanya sampai waktu berdoa pun sudah tidak ada lagi. Saya percaya di tempat ini tidak ada. Halo? Saya percaya di sini semua masih setia berdoa. Makanya saya himbau, kalau ada petunjuk Tuhan, kerjakan itu. Bukankah saya ingatkan ulang-ulang, soal pekerjaanmu, soal makan minummu cuma sampai di bumi. Setuju? Cuma sampai di bumi. Jadi jangan sampai karena perkara bumi ini membuat kita hilang fokus. Tidak apa-apa orang kesian karena bekerja sehingga tidak bisa. Seperti contoh tuh beberapa waktu yang lalu ada petunjuk Tuhan kita doa puasa. Tidak apa-apa kalau memang saudara tidak bisa kumpul karena pekerjaan, tapi setidaknya di tempatmu masing-masing tetap ambil doa puasa. Amin. Karena kalau saudara terikat dengan kantor Tuhan, tidak mungkin kami mempelai paksakan. Yang penting lakukan, karena saya dengar juga kesaksian dari ibu-ibu yang lain, termasuk salah satu juga ibu anak. Biarpun tidak kumpul sama-sama kita mempelai, tapi di tempat masing-masing ada bikin itu doa petunjuk Tuhan. Jangan sampai ini hal-hal kecil. Artinya jangan sampai ini urusan rumah ini, urusan sementara ini, kok membuat kita hilang kepekaan dan fokus kita beralih. Haleluya. Ini peringatan Tuhan. Kemudian saudara, saya lanjut. Ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Artinya warning ini, artinya begini. Semua jangan lagi berbalik ke belakang. Jangan lagi berbalik ke belakang. Selalu itu saudara, kalau sudah di ladang, jangan balik lagi. Artinya saudara, jadi anak Tuhan itu kalau sekali maju terus, jangan lagi lihat ke belakang. Contohnya ada di siapa saudara? Istri lewat ini karena suka-suka lihat ke belakang saudara. Ada banyak orang karena dalam pergumulan, oh Tuhan, kita kira ikut Tuhan senang. Bilang kata Tuhan berkati, bilang kata Tuhan lindungi. Buktinya, kalau kita bikin perbandingan, kita ekonomi rupa dulu lebih mantap dari sekarang. Ini kan balik belakang semua ini kalau pikiran-pikiran model begini. Tuhan, dulu memang kita belum kenal Bapak Yahweh, belum ikut Tuhan. Kita sehat bugar. Kenapa sekarang kita ikut Tuhan tuh sesedikit anhal. Mudah-mudahan tidak ada yang berpikir seperti itu.
Ini pikiran mundur ini saudara. Dia bilang yang so di ladang jangan balik lagi ambil pakaian. Artinya sekali maju tinggalkan yang di belakang, tinggalkan. Dan saya bisa artikan ladang ini tempat pekerjaan, ladang ini bicara pelayanan. Dan bukankah Yesus pernah kasih perumpamaan bahwa ada orang yang menabur lalang ada orang yang menabur gandum itu di ladang. Jadi ladang yang dimaksud ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan secara lahiriah. Kalau kita kaitkan dengan Yesus berikan perumpamaan kepada murid-murid, di ladang itu ada yang tanam gandum. Apa tuh gandum? Firman. Orang tabur firman di mana kalau bukan di pelayanan? Ada yang tabur lalang. Artinya ada hal-hal duniawi itu pun bisa terjadi dalam pelayanan. Jadi saya mengatakan, sekali engkau menyerahkan diri dalam pelayanan, maju terus apapun yang terjadi. Amin. Tidak sedikit tantangan, tidak sedikit masalah. Seperti yang saya katakan tadi, saudara tidak tahu pergumulan saya dalam 1 minggu ini. Hanya suami saya yang tahu persis. Tapi saya punya prinsip, selagi saya masih bisa berdiri, saya akan tetap maju. Kalau saudara cuma lihat gaya saya seperti saya ibadah model tadi, saudara tidak akan pernah tahu apa kendala dalam diri saya. Tapi saya punya prinsip, selagi saya masih bisa berdiri, saya akan tetap maju. Amin saudara. Jadi ini kalau so di ladang, kalau so di pelayanan, kalau Tuhan so bawa orang sekian jauh ini, buang jauh-jauh itu perkara-perkara lama. Lupakan jauh-jauh itu perkara-perkara lama. Saya lanjut. Kemudian saudara, ini masih banyak pesan, tapi DPT itu saja karena baru pesan ini saja sudah cukup lama waktu yang saya pakai. Saya lanjut di perikop yang keempat. Bukan. Ya. Mari kita baca firman Tuhan ini juga secara bersama-sama. Mulai ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dan bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Harilah perumpamaan dari pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Katakan amin sambil tertolong kalau yang ada tisu, karena tisu saya sudah habis. Saudara, kita bawa santai saja. Pokoknya kita mengalir. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang saya harus bukakan di sini, yang Tuhan taruh, ya saya berhenti. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, masih bisa lanjut? Masih bisa tampung? Karena kalau saudara tidak bisa tampung lagi kan percuma. Saya ibarat air, kalau sudah full saya salin terus, terbuang, percuma. Jadi saya kembalikan kepada jabat. Masih bisa tampung? Masih. Oke, kita sepakat masih. Saudara lihat, saudara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Dari kita lihat ayat-ayat ini, saudara, kita bisa simpulkan Yesua datang. Kan dia lanjut dengan dia menyuruh malaikat meniup sangkakala menjemput anak-anaknya dari ujung bumi. Ini ayat. Jadi kita bisa simpulkan ketika Yesua datang berarti sebelum atau sesudah penyiksaan. Ketika kita baca ayat ini, kita bisa simpulkan ini sesudah siksaan. Dan kalau kita mundur lagi, saudara,
Sama ayatnya saudara, saya lupa tandai di sini, tapi saudara dari ayat ini saja. Nah ini 21 hampir sama saudara. Ayat 21 saya mundur, dia katakan begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat seperti belum terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Berarti itu siksaan paling akhir, karena dia bilang tidak akan jadi lagi. Kemudian dia lanjut, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, simak di sini, oleh karena orang pilihan waktu itu dipersingkat. Berarti dari dua ayat ini dan dua ayat yang kita baca di bagian bawah tadi disimpulkan Yesua datang sesudah penyiksaan itu. Dan kita diangkat yang bisa sudah penyiksaan. Berarti dari ayat ini kita bisa simpulkan masa siksaan dahsyat itu kita masih ada di bumi. Ini ayat ini yang bilang, bukan saya. Jadi sekali lagi ini saya bawa santai saja. Yesua datang baru kita diangkat. Sementara ayat ini mengatakan sesudah siksaan itu baru Yesua datang. Jadi kita sepakat bahwa yang mana masa penyiksaan kita masih ada di bumi ini. Mungkin ketika saudara baca ayat ini, coba kan mungkin ada yang bertanya, saya pun tadi malam saya bertanya, saya tanyanya ke Tuhan sambil saya belajar soal ayat ini. Kemudian Tuhan tunjukkan ayat itu. Coba mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20. Ya. Tunggu sebentar, saya cari. Saya sudah tulis tapi saya rindu itu di buka juga di HP saya ini supaya saya bisa lihat juga, bukan cuma saudara. Jadi kita belajar saja pelan-pelan. Coba baca Wahyu 20 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dulu. Silakan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesua dan karena firman Elohim, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Hamasya untuk masa 1000 tahun. Ayat 5 coba. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Saudara sepakat, dia katakan orang-orang yang mengalami penyiksaan di ayat yang ke-14 itu mereka mengalami kebangkitan yang pertama. Bukankah dalam kitab kita Wahyu kita semua sepakat bahwa kebangkitan itu ada 2 kali. Kebangkitan pertama, kemudian kebangkitan yang kedua. Dan bukankah kita diajar yang namanya kebangkitan pertama itu hanya terjadi bagi orang-orang benar? Saudara, kalau saudara baca ini terus menerus, saudara akan temukan orang-orang yang bukan orang benar itu mereka nanti mengalami kebangkitan yang kedua. Jadi saudara, mereka mengalami penyiksaan dulu. Malah di sini dikatakan mereka juga mengalami yang namanya masa penandaan itu. Baru itu sesudah itu mereka dibangkitkan, dan ini kebangkitan pertama, bukan kebangkitan kedua. Jadi siksaan dulu baru yang namanya kebangkitan. Karena kebangkitan itu berlangsung di saat Yesua datang. Betul? Tadi kita kembali ke Matius 24, kita sepakat. Sekarang saudara ayatnya ada di mana lagi?
16 dan 17, silakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Hamasyiah akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, bukankah ini adalah kebangkitan yang pertama? Jelas saudara, firman Tuhan katakan, pada waktu tanda diberi, seperti Matius 24 tadi, ketika penghulu malaikat itu meniup sangkakala, yang lebih dulu terjadi orang yang mati di dalam Tuhan. Ingat baik, bukan semua orang mati ya. Boleh paham sampai di sini? Orang yang mati di dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Baru kita yang masih hidup diubahkan, baru kita diangkat. Saudara, kalau baca ayat ini, Wahyu 14 tadi jelas, mereka yang mengalami penyiksaan itu, mereka mengalami kebangkitan pertama. Berarti mereka mengalami penyiksaan itu sewaktu mereka hidup. Jadi dari ayat ini saja saya bisa pastikan, masa penyiksaan itu kita masih ada di bumi. Amin, saudara. Dari ayat ini, saudara, tadi kan dia bilang jelas Wahyu yang 20 tadi, mereka yang dipenggal, mereka yang tidak menerima tanda itu, mereka yang pokoknya mati ya, kasih kategorinya 1 Tesalonika 4 tadi, mati dalam Tuhan. Mereka itu bangkit, dan memang kita yang hidup tidak lebih dulu naik. Sebagaimana kembali lagi ke Matius 24, malaikat itu meniup sangkakala dan kumpul semua orang di seluruh penjuru bumi. Jadi saudara, kebangkitan dulu terjadi, baru kita yang hidup diubahkan, baru naik ke atas, pertemuan di udara. Tapi sebelum kebangkitan terjadi penganiayaan dulu, saudara. Jadi saya bisa simpulkan sesuai ayat ini, belum terjadi pengangkatan sebelum terjadinya penyiksaan. Amin, saudara. Sesuai dengan ayat ini, karena dia bilang sesudah siksaan pada masa itu, baru semua itu Yesua datang. Sekali lagi saya ulang, saya ejak pelan-pelan. Yesua datang mengumpulkan orang-orang dari penjuru bumi. Kebangkitan pertama terjadi, baru itu terjadi pengangkatan. Tapi sebelum pengangkatan itu terjadi, sebelum kebangkitan itu terjadi, Matius dan Wahyu tadi sudah katakan penganiayaan itu sudah dialami. Sampai di sini bisa paham, saudara? Sekarang, jangankan saudara, saya pun tadi malam bertanya. Saudara, saya itu tidak mau sampaikan firman, kemudian istilahnya saya tidak bergumul, bertanya-tanya Tuhan. Jangankan saudara, saya pun bertanya, jujur. Karena saya baca dari ayat-ayat ini, saya titik pertanyaan ke Tuhan. Saudara, kita sepakat, kebangkitan pertama terjadi tadi, ayat Wahyu 20 tadi, yang lain belum dibangkit. Berarti yang belum dibangkitkan ini posisinya masih ada di bumi atau tidak? Masih ada di bumi. Karena yang dibangkitkan cuma orang yang mati di dalam Tuhan. Kemudian saya bertanya, sekali lagi jangankan saudara, saya bertanya begini, Tuhan, kalau bisa juga sekarang saudara juga bikin pertanyaan, Tuhan, kalau sama dia di Wahyu 20 ini, saya baca ulang, dia bilang begini, lalu aku melihat kata-kata orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang terpengal kepala dan kesaksian tentang Yesua, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Saudara, mungkin saudara bertanya begini, dan ini juga pertanyaan saya waktu tadi malam, Tuhan, kalau memang masa penyiksaan itu orang masih ada di bumi, sesuai dengan ayat-ayat yang sudah saya paparkan tadi, kalau memang masa penyiksaan itu kita masih ada di bumi, terus kemudian dikatakan di sini Wahyu 20 ayat 4 ini, jiwa-jiwa dipenggal, orang-orang yang tidak menyembah binatang itu, Tuhan, berarti kan kalau orang pada masa itu orang juga mengalami penganiayaan. Ini logika, saudara. Betul enggak? Pasti orang berpikir, orang juga mengalami masa kesusahan. Ini pasti logika. Kemudian saya
saudara. Saya berkata, Tuhan, kalau memang ini harus ada penandaan dulu, harus ada penyiksaan dulu, baru orang-orang yang bertahan ini dia bisa luput, dia bisa mengalami kebangkitan pertama. Terus berarti orang yang selama ini mana dalam Tuhan berjanji itu dia, yang mana ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Betul enggak? Jangankan saudara saya pun bertanya, Tuhan kalau memang masa penyiksaan Tuhan masih ada di situ, berarti Tuhan mana dalam tuh perbedaan itu? Tiba-tiba saudara saya dapat hikmat seperti ini. Ayat itu tidak pernah batal. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik itu tidak pernah batal. Yang kedua, Tuhan juga ingatkan saya di Wahyu 12. Pada masa 3,5 tahun di situ dikatakan perempuan itu dilarikan ke padang gurun, di mana dia dipelihara 1 masa, 2 masa, setengah masa. Kemudian saya diberi pencerahan, masa itu kita tetap ada tapi kita diluputkan. Terus saya lagi bertanya, bukan cuma saudara, saya terus bertanya, Tuhan, kalau memang itu kita masih ada, kemudian kita mengalami yang namanya keluputan, sesuai janji itu perbedaan orang benar orang fasik, sesuai janji itu perempuan itu dipelihara 3,5 tahun masa kesukaran itu, kalau memang itu tidak ada yang batal, terus yang dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini orang-orang yang mana ini saudara? Ini yang jadi pertanyaan saya waktu tadi malam. Tiba-tiba saudara saya dikasih pencerahan lagi. Saudara simak baik-baik, dia katakan begini. Ulang lagi Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ini Yohanes melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Yang tergolong untuk menghakimi ini apa-apa saudara, lanjut. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman-Nya. Ketika saya baca poin ini, bukankah sejak awal bumi dijadikan, orang-orang yang bertarung nyawa demi kebenaran itu sudah begitu banyak? Ada kan? Yang mati syahid bukankah banyak? Yang menjadi martir bukankah banyak? Itu tergolong mereka. Jadi untuk fase ini, untuk poin ini, itu berlaku bagi orang-orang pada masa lalu. Saya tanya lagi saudara, dan ini pertanyaan saya tadi malam. Apakah mereka yang martir sejak masa lalu? Saya mau tanya, apakah penandaan dari 666 anti Hamasiyah itu waktu lalu itu sudah ada? Halo? Waktu lalu itu sudah ada atau belum? Ya waktu sejak dunia awal itu sudah ada atau belum? Yang pasti belum. Orang-orang yang mati syahid ini belum. Yang sejak lalu itu belum ada penandaan. Tapi coba lanjut. Aku juga melihat, lanjut, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ini berlakunya kapan, saudara? Dulu atau nanti? Nanti. Jadi khusus ayat ini ada yang sudah terjadi. Poin pertama tadi, mereka yang martir karena kesaksian Yesua itu sudah terjadi. Tapi dikatakan mereka yang menolak untuk menyembah binatang itu sekarang belum kelihatan dia nampak. Pembinasa kecil belum berdiri. Kemudian saudara, mereka yang menolak tanda di tangan itu kan kita sementara nanti di depan kita. Itu sekarang belum. Untuk berlaku waktu yang lalu pun belum. Meskipun saudara saya sempat dengar informasi dari berbagai negara, informasi beberapa waktu yang lalu, termasuk negara-negara maju, ada juga yang sudah memakai penandaan tanda di tangan. Itu sudah ada, bukan belum. Sudah ada itu di berbagai tempat. Tapi saudara, untuk masa sekarang belum ada penganiayaan, betul enggak? Betul. Tapi kalau bilang nanti ada penganiayaan, tapi mereka menolak, saudara, mereka yang menolak memakai tanda itu, mereka ini yang akan dibangkitkan. Saya langsung bertanya, saudara. Jadi Tuhan, saya diberikan pencerahan seperti ini. Yang masuk tadi di Wahyu 12,
gereja Tuhan diluputkan 3 masa setahun setengah dipelihara, itu adalah kategori orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang benar. Karena memang dia bilang orang benar ada perbedaan dengan orang fasik. Tapi yang kategori di Wahyu 14, Wahyu 20 ayat 4, orang-orang yang mengalami penyiksaan tapi mereka tetap bangkit, mereka bangkit dan bangkit. Ini adalah orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh, tapi mereka tahu kebenaran. Karena mereka tahu kebenaran, saudara, sehingga meskipun ketika masa anti Hamasya itu bekerja, bisa saja kita pikir, oh tidak ada yang mampu dalam masa penganiayaan itu. Tapi saya bisa pastikan, saudara, dari satu bumi ini sekian banyak orang Kristen, pasti masih ada di antara mereka meskipun cuma sekian persen yang ingat akan firman Tuhan meskipun tidak sungguh-sungguh. Betul tidak? Bisa saja ketika di gereja himbau sungguh-sungguh, mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi kategori yang masuk penganiayaan ini orang yang tidak sungguh-sungguh. Saya kasih contoh begini, saudara, ini yang simpel-simpel saja. Ketika mereka ibadah-ibadah jalan terus dorong dengan firman, oh ketika nanti anti Hamasya bekerja itu dipasang chip. Dorong pasti ingat itu. Ketika pasang chip tidak bisa berbelanja, tidak bisa menjual, dan sudah pasti Wahyu 16 kalau sudah dipasang chip itu sudah pasti mengalaminya penghukuman yang kekal. Ketika mereka dengar akan hal itu, ketika mereka ingat akan hal itu, saya percaya dari sekian banyak orang Kristen yang tahu firman, pasti masih ada yang berpikir begini. Ini saya dikasih pencerahan seperti itu. Pasti ada yang berpikir begini. Aduh, kita memang ada dengar, ada ingat tuh firman. Kalau pakai tanda itu berarti so pasti neraka. Jadi biar kita menderita. Karena yang jelas orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan mengalami keluputan di Wahyu 12. Orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan mengalami perbedaan dengan orang, tidak akan sama dengan orang benar, tetap beda. Tapi saya percaya masih ada yang dia setia gereja. Dia setia gereja tapi dapat kebiasaan, contoh berzina masih tetap berjalan. Ada kan seperti itu di kalangan gereja-gereja, kan seperti itu. Ada juga masuk gereja, saudara berkhotbah tentang antikris, saudara berkhotbah tentang akhir zaman, tapi dia bersekutuan dengan botol-botol, dia belum bisa kasih berhenti. Orang-orang ini, saudara, ketika ditawarkan tanda dan mereka tahu itu kebenaran, pasti ada yang tidak mampu menolak. Karena aduh siksa dong. Apalagi Tuhan bilang di tengah-tengah itu ada 5 bulan maut itu diangkat. Tapi saudara, saya percaya masih ada yang berpikir. Karena saya ingat sekali satu gembala sidang pekerjaan roh juga, dia pernah berkhotbah, dia pesan ke jemaat-jemaatnya seperti ini. Jemaat-jemaat, bersungguh-sungguh supaya jangan ada yang istilahnya terbawa dengan itu kebinasaan itu. Tapi kalau seandainya waktu itu tiba, kemudian Anda masuk dalam perlindungan ini, saya bisa katakan, dia pesan pada jemaat, jangan mau diterima itu tanda itu. Bayangkan dia pesan, jangan terima supaya biar mau mati tapi mau bisa diselamatkan, bayar dengan darah sendiri. Ketika saya baca ayat ini memang masuk juga. Betul, saudara. Jangan kita langsung sapu rata, oh penganiayaan itu sudah semua pasti yang sungguh-sungguh itu pasti terima, karena kan so pasti itu siapa yang mampu penganiayaan. Tapi kita tidak tahu hati orang. Bisa saja dia kehidupan duniawi tetap berjalan, tapi ketika itu ditawarkan karena dia tidak masuk pada perlindungan, ketika anti Hamasya, si raja itu mulai berkuasa dan kebebasan mulai ditekan, ketika masa itu tiba, itu keluputan bagi anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan nama Bapa, mengalami Wahyu 12 yaitu perlindungan, mengalami janji tentang orang benar itu dipisahkan. Tapi ayat ini berlaku bagi orang yang tidak sungguh-sungguh tapi mengerti firman. Saya tidak tahu apakah ini salah atau benar, tapi saya dicerahkan seperti itu.
Makanya kan dia bilang kan di sini jelas, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Yesua untuk masa 1000 tahun damai. Kalau bilang mereka hidup kembali berarti mereka mati. Artinya waktu itu tantangan bagi mereka, tapi mereka siap mati karena mereka ingat firman. Makanya saya bilang tadi, jangan kita pukul rata, nyanda ada seorang pun yang sanggup. Tapi hati orang kita tidak tahu. Bisa saja dalam gereja saudara ibadah-ibadah, tapi dia berdosa jalan terus. Saya kasih contoh, pencuri, tukang memakai, tapi gereja jalan terus. Ketika dia dengar firman ini, dan ketika dia tidak masuk pada masa keluputan di Wahyu 12, yaitu dia tidak masuk di angkatannya perempuan yang dipelihara, tapi dia masuk di ranah yang namanya penyiksaan ini, saya percaya sekali lagi masih ada yang bisa ingat firman. Dan masih ada yang bisa berpikir begini, Tuhan, biar taruhlah kita ini mengalami penderitaan, kepala terpisah dari badan, kuku dicabut dan lain sebagainya. Tapi daripada kita terima, kita ingat-ingat kita berpendeta khotbah dulu. Kalau terima tanda, berarti so pasti neraka kekal. Berarti setidaknya di hati pun ada pilihan. Pilih mana kita ini? Mau neraka kekal atau cuma mau menderita sekarang? Dan saya percaya dan sekian banyak masih ada yang berpikir seperti itu. Amin. Dan kalau orang dia bisa berpikir seperti itu, pasti yang dia pilih mana? Penderitaan sekarang itu atau penderitaan yang kekal? Coba. Kalau dia mau bikin perbandingan, pilih penderitaan sekarang atau penderitaan yang kekal? Pasti yang dia pilih penderitaan sekarang ini. Itu karena dia pikir ketika dia mati sudah habis perkara. Meskipun matinya disiksa, ya toh? Ada kata seperti itu. Tapi kalau dia pikir dia masih ingat firman, pasti. Dan saya tadi malam dikasih pencerahan seperti itu. Firman Tuhan tidak pernah batal. Tapi orang-orang yang mengalami mati syahid ini, yang menerima, yang menolak tanda ini, itu terjadinya pada waktu si anti Hamasya itu bekerja. Saya tidak tahu Tuhan bukannya kepada saudara itu seperti apa, karena ini kan jelas. Dia katakan mereka itu dibangkitkan, mereka ini yang menolak tanda dan binatang itu, betul? Ini kan ayat ini yang bilang. Saudara, saya berpikir begini, saudara. Kalau masih bisa kasih pilihan sekarang, daripada nanti kita dikasih pilihan mau tolak penderitaan anti Hamasya atau masuk neraka, daripada kita dikasih pilihan yang itu, mendingan sekarang kita pilih dari sekarang. Lebih baik orang setia sekarang daripada mengalami itu penghukuman di anti Hamasya. Betul enggak? Kalau kasih pilihan sekarang, kita lebih pilih, lebih baik kita bergumul sekarang kita bersetia supaya kita masuk di perempuan yang diluputkan ini, daripada kita masuk di jiwa-jiwa yang terpenggal karena menolak ini penandaan ini. Nah saudara, ketika saya dikasih pencerahan seperti itu, yang mana masih ada orang yang bisa bertahan, bisa selamat, tapi dengan catatan tidak menerima tanda dari binatang itu, saya langsung ingat. Dan saya bukan mau mengingat-ingat sendiri, tapi Tuhan yang kasih ingat saya beberapa waktu yang lalu di grup KPI Elkana. Kalau yang masuk di grup pasti tahu, ada seorang bapak, Pak Julius atau siapa yang saya sudah lupa, dia taruh situ lagu, tapi sejarah dari lagu itu. Sejarah dari lagu itu yaitu seperti ini. Pasti yang saudara lihat di grup, saudara pasti tahu. Sejarah itu dia bilang begini. Kisah dari lagu ini, itu ada satu keluarga di tempat tertentu yang percaya Tuhan, yang bisa dikatakan jadi Kristen. Sementara yang lain itu semua tidak sama sekali, sampai dari pemimpin. Jadi ketika mereka dipanggil, mereka diancam kepada kepala rumah tangga, pilih mana? Lepaskan imanmu atau mati. Ini belum masa anti Hamasya, yang lalu saja penganiayaannya sesama. Itu sejarah beberapa ribu tahun yang lalu.
Kemudian yang Bapak ini angkat kalimat mengikut Yesua keputusanku. Langsung kedua anaknya ditembak. Ini kan masa penganiayaan. Kemudian ditanya lagi, berikut, pilih mana, sangkal imanmu ataukah selanjutnya penghukuman? Dia tetap respon mengikut Yesua keputusan. Istri yang ditembak, kasih kesempatan terakhir, sangkal imanmu atau nyawamu sendiri. Tetap dia pilih mengikut Yesua keputusanku. Akhirnya juga dia ditembak. Ini tuh kategori yang tadi, mereka yang sejak dulu mati karena mempertahankan iman. Makanya saudara, timbullah diciptakan lagu dari kalimat ini, mengikut Yesua keputusanku. Amin. Mengikut Yesua keputusanku. Mengikut Yesua keputusanku. Ku tak ingkar. Amin, saudara. Bisa saja kalimat ini akan diucapkan oleh orang yang akan menolak penandaan itu. Sekali lagi, yang akan diancam untuk dibunuh dan dibinasakan adalah mereka yang tidak tergolong pada perempuan yang dilarikan ke padang gurun. Tapi mereka tahu tentang kebenaran. Jangan pikir semua orang Kristen, semua orang masuk gereja itu luput. Jangan salah. Yang luput, yang masuk di padang gurun, yang masuk di kategori perempuan yang diluputkan, itu hanya mereka yang sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh sudah pasti diperadakan. Tapi pertanyaan sekali lagi, apakah masih masa itu tetap ada di bumi? Memang jelas. Karena tadi belum penetapan, penyiksaan dulu. Karena apa saudara? Kalau bilang perempuan dilarikan ke padang gurun itu selalu bicara bumi ini. Kemudian coba kalau saudara kaitkan dengan Yeskiel pasal yang ke-9. Ini kaitan-kaitan ayatnya saudara. Coba saya minta satu orang baca di dalam Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6 saja. Silakan. Firman Yahweh kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dana-dana, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudus. Mulai dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudara, lewat ayat ini saya mau tanya, itu kan masa pemusnahan, betul? Tuhan bilang mulai dari tempat kudus. Sekarang saya tanya, dikatakan kasih meterai, yang tidak ada meterai silakan bunuh musnahkan. Saya tanya, orang benar dan orang-orang fasik waktu itu ada sama-sama atau pisah? Sama-sama kalau lihat ayat ini. Tapi Tuhan bilang orang benar yang ada meterai jangan singgung. Bukan berarti tidak ada di situ. Jadi kalau saya bisa kasih cocok dengan ayat ini saudara, masa penyiksaan kita tetap ada di situ. Makanya Mazmur 91, walau 1000 reba di sisi kiri, 10.000 reba di sisi kanan, kita hanya itu jadinya kapan saudara? Ini sekali lagi masa pemusnahan. Orang benar dan orang fasik tetap ada sama-sama. Tapi Tuhan bilang yang ada meterai tidak boleh singgung. Saya bisa simpulkan yang ada meterai ini adalah tadi gereja-gereja atau perempuan yang dipelihara itu. Amin saudara.
Masih bisa sambung? Masih ada poin akhir lagi yang Tuhan kasih ingat kepada saya. Memang cukup lama, tapi saya harap saudara bisa tangkap. Tapi poin akhir ini saya bisa katakan, mari kita berdoa sama-sama, supaya kalaupun ada yang Tuhan bukakan juga kepada saudara, kita bisa sharing. Tapi yang saya tidak bilang saya paling benar, tidak. Tapi saya bisa katakan ini yang dicerahkan kepada saya. Karena ini pertanyaan saya sebelum saudara bertanya. Sudah, dari ayat Wahyu 20 tadi, kan dia perjalanannya kan penyiksaan dulu, dia punya sambungannya kan penyiksaan dulu, baru kebangkitan orang mati, baru yang hidup diubahkan, baru diangkat. Ini kan dia dari kan dia deretannya seperti itu. Saya kembali bertanya lagi tadi malam, bukan saudara. Saya tanya begini, Tuhan, kan dia bilang ini di Wahyu 20 ayat 4 ini, dia lanjut begini. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan manusia untuk masa 1000 tahun. Berarti dari sini masa 1000 tahun ini 1000 tahun damai nanti terjadi sesudah pengangkatan dulu. Betul enggak? Ini kalau orang pakai logika, sesudah kebangkitan dulu, pengangkatan dulu, baru masa 1000 tahun. Kemudian jujur, makanya saya bilang saudara juga berdoa, saudara belajar supaya kalau saya masih ada yang kurang, kita sharing bersama. Saya tanya begini ke Tuhan, Tuhan, kalau memang masa 1000 tahun ini nanti sesudah pengangkatan, saya berpikir begini, kalau begitu 1000 tahun ini di mana? Karena ini kan sesudah pengangkatan. Kemudian kalau kita bilang masih ada di dunia, sementara di dalam catatan Matius 24, saudara simak baik-baik. Matius 24 tadi kan dia bilang sesudah anak-anak Tuhan itu diangkat, dia bilang bintang-bintang berjatuhan. Jadi kalau kita bilang masih di bumi, sementara bintang-bintang berjatuhan, tapi kita belum bisa simpulkan kalau bintang-bintang berjatuhan itu bumi sudah hilang lenyap. Saya belum simpulkan di situ. Sementara kalau kita bilang 1000 tahun damai, ini nantinya di surga, langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, saya minta coba baca dulu. Maju satu pasal. Wahyu 21 ayat yang pertama. Silakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, ingat, kalau kita bilang masa 1000 tahun damai itu di langit yang baru dan bumi yang baru, di sana kalau saudara baca seterusnya, langit yang baru dan bumi yang baru itu Tuhan tempatkan kota Yerusalem baru, surga yang kekal. Di sana sudah surga yang kekal, bukan lagi 1000 tahun. Kalau 1000 tahun berarti belum kekal, masih ada waktu. Kemudian saya pikir begini, kalau memang 1000 tahun damai itu sudah di langit yang baru dan bumi yang baru, sementara firman Tuhan katakan tadi kebangkitan kedua belum. Kebangkitan kedua nanti masa 1000 tahun damai. Kalau kita bilang nanti 1000 tahun sudah di surga, sudah di langit yang baru, bumi yang baru, terus kemana yang belum bangkit-bangkit ini? Iya kan? Terus kita bikin pertanyaan lagi, Tuhan, sementara yang mau bangkit yang kedua ini itu sesudah masa 1000 tahun damai. Saya sudah pelajari betul-betul, itu sesudah masa 1000 tahun damai. Baru orang-orang yang ini mengalami kebangkitan kedua dihakimi dan dilemparkan ke lautan api. Jadi kalau kita bilang 1000 tahun damai itu sudah ada di Yerusalem baru, di langit dan bumi yang baru, catatan ayat ini bilang langit yang baru, bumi yang baru, tidak ada lagi laut. Betul nggak? Tadi kan dia bilang tidak ada lagi laut. Sementara kalau kita kembali ke firman Tuhan di dalam, coba kita mundur satu pasal lagi, saya sudah kasih tanda mungkin di sini. Ya, tunggu sabar. Mundur satu pasal 20 ayat yang ke-13, silakan. 20 ayat yang ke-13.
Ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Amin, saudara. Saudara ingat, sekali lagi kalau kita berpikir masa 1000 tahun sudah di Yerusalem Baru itu tidak ada lagi laut. Ini jelas firman Tuhan. Kemudian sementara ketika itu Tuhan datang, dia menjemput orang-orang itu dari keempat penjuru bumi, termasuk dia bilang orang-orang yang mati di dalam laut pun sudah dikumpulkan semua. No, kalau bumi yang baru dan langit yang baru itu ada, catatannya langit dan bumi pertama itu sudah hilang lenyap. Saya bikin pertanyaan terus, kemana orang-orang yang belum mengalami kebangkitan pertama ini? Di mana mereka, saudara? Sementara kalau Tuhan bilang ketika dia datang, kumpulkan yang mati di dalam laut, berarti saudara, sebaliknya kalau kita simpulkan 1000 tahun damai itu masih ada di muka bumi ini saya bertanya tadi malam, 1000 tahun damai kalau kita masih ada di bumi ini, sementara tadi ketika pengangkatan dia katakan bintang-bintang berjatuhan. Saya bertanya begini, Tuhan, apakah bintang-bintang berjatuhan itu sudah pemusnahan bumi? Bumi itu hancur, oke. Tapi catatan firman Tuhan di dalam Wahyu tadi, ketika langit yang baru diciptakan dan bumi yang baru diciptakan, bumi yang lama itu bukan cuma hancur tapi hilang. Betul enggak? Hilang. Tapi posisi bintang-bintang berjatuhan itu kehancuran. Terus saudara, ini makanya saya bilang nanti kalau saudara temukan ayat ada yang Tuhan bukakan, saudara sharing. Tapi ini yang saya dapatkan. Saya dikasih pencerahan begini. Ketika saya bertanya Tuhan, kalau sudah di 1000 tahun damai, di mana mereka yang belum dibangkitkan kebangkitan pertama? Sementara mereka yang itu juga masih ada dalam lautan. Sementara kalau sudah lewat dari 1000 tahun damai, kalau sudah di surga, langit yang bumi yang baru itu sudah tidak ada laut lagi. Saya punya pertanyaan seperti itu. Kemudian kalau memang itu 1000 tahun damai masih ada di bumi, apa maksud bintang-bintang berjatuhan dan kekacauan ini? Tiba-tiba saudara, saya diberikan pencerahan begini. Kembali lagi ke zaman Nuh. Saudara, saya bertanya-tanya. Tapi untuk ini saya tidak katakan saya paling benar, tidak. Sama-sama kita seringkan, tapi saya dikasih pencerahan dalam hati dan pikiran saya seperti itu. Dan ini saya tidak pernah pikir selama hampir 20 tahun saya melayani, saya tidak pernah pikir. Pikiran saya tidak pernah dapat di situ. Yang saya pikir cuma Tuhan datang seperti zaman Nuh itu seperti tadi. Orang kawin-kawin, orang pesta pora, cuma sampai di situ. Tapi ketika saya tanya bagaimana bintang berjatuhan, bumi sok kacau, kemudian kalau masa 1000 tahun masih di bumi, Tuhan kasih pencerahan kepada saya, ingat zaman Nuh. Saya terus gali apa yang perlu saya ingat. Saudara tahu Tuhan kasih pencerahan kepada saya. Saya tahu itu Tuhan yang kasih pencerahan karena saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi bukan berarti saya bilang pengajaran saya yang paling benar dan paling sempurna. Saudara baca supaya kita sharing sama-sama, karena ini perlu kita tahu. Amin, saudara. Jangan karena Ibu Lydia bilang begini, bukan begitu saudara. Tapi ini yang saya dapatkan. Ketika Tuhan bilang kembali ke zaman Nuh, Tuhan langsung kasih ingat kepada saya. Coba engkau pikir. Dan sekarang kalau saya bisa sampaikan kepada jemaat, coba jemaat pikir. Waktu zaman Nuh, catatan firman Tuhan ini yang saya bicarakan seperti itu. Waktu zaman Nuh, air itu melambung tinggi, melebihi gunung-gunung. Betul? Coba dari sini kita pikir. Air itu melambung tinggi, melebihi gunung-gunung. Karena waktu air bah itu bumi pun tenggelam, gunung-gunung pun tenggelam. Sampai di sini saudara bisa paham? Sekarang kalau kita lihat di sekitar kita ada gunung, kemudian air itu melebihi gunung. Ini yang mudah-mudah saja saya mau terangkan. Sekarang saudara tanya, ini pun yang jadi pertanyaan dan ini saya tanyakan. Pada waktu itu, kira-kira posisi Nuh itu ada di mana? Kalau kita simak baik-baik, Nuh di bawah
berarti secara tidak langsung Nuh itu ada di atas udara. Betul tidak? Kalau kita berpikir secara logika, ini yang saya dapatkan. Waktu itu Nuh itu ada di atas udara. Takkan keadaan waktu itu Nuh ditopang air. Sekali lagi, Nuh itu ada di atas udara, tapi Nuh itu ditopang oleh air. Terus berlanjut, saudara, sekali lagi saya bukan katakan saya paling benar. Saudara berdoa supaya Tuhan bikin pencerahan kepada kita semua supaya kita saling mengisi. Saya tanya, ketika Nuh ada di atas udara, Tuhan bikin pembaharuan bagi bumi. Yang lama itu dibinasakan. Binatang, semua-semua, pohon-pohon, semua-semua yang ada di bumi itu dibikin pembaharuan. Sekali lagi, dibikin pembaharuan, dibersihkan bumi dari segala macam dosa. Ini posisi Nuh di udara. Tapi saya tanya, ini yang saya tanyakan tadi malam. Ketika air bah surut, Nuh mulai turun ke darat kembali. Saya tanya, apakah Nuh turun di bumi yang baru diciptakan Tuhan, ataukah masih di bumi yang sama? Coba saudara jawab. Bumi yang sama. Masih bumi yang sama, tapi bumi yang sudah dibaharui. Saudara, ini yang saya dapatkan, tapi sekali lagi saya tidak bilang ini paling benar. Jadi ketika sampai saya seperti ini, Tuhan tidak akan baharui bumi kalau Nuh masih ada di bumi. Jadi Tuhan harus mengangkat dia ke udara supaya Tuhan baharui ini bumi. Tapi ketika dia turun kembali masih bumi yang sama, bukan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab bumi cuma satu kali diciptakan. Ketika diciptakan ulang itu sudah langit baru, bumi baru, sudah Yerusalem yang baru, yang lama berlalu. Jadi saya tanya, saya diberikan pencerahan begini, bumi ini akan dibersihkan, akan dibaharui seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan tidak bisa ada di bumi ini. Karena kalau bintang-bintang berjatuhan kita ada di bumi ini, maka pasti kita juga kena, betul atau tidak? Jadi dengan cara kita harus diangkat. Saudara jujur, hampir 20 tahun baru tadi malam saya dikasih pencerahan seperti itu. Harus diangkat, baru bumi ini dibersihkan. Kemudian Tuhan ingatkan saya seperti ini. Kalau Tuhan dulu janjikan, Tuhan kepada Nuh dia katakan, aku tidak akan lagi musnahkan bumi dengan air bah. Tapi coba saudara baca di dalam, sebentar saya cari dulu di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Ini seperti janji Tuhan. Silakan 2 Petrus 6 ayat 3 ayat 6 dan 7. Silakan. Dan bahwa oleh air bah itu, ya, bumi yang dahulu telah binasa, ya, dimusnahkan oleh air bah. Ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Coba ayat yang ke-7 itu dibaca dalam ILT, itu jelas sekali, saudara. Silakan. Namun sekarang oleh firman yang sama, langit dan bumi sedang disimpan untuk api. Sampai di situ. Kalau di ILT dia bilang langit dan bumi yang sekarang disimpan untuk api. Betul, saudara? Sekarang saya tanya kepada saudara, dan sekali lagi ini juga pertanyaan saya. Kalau waktu itu kita sudah diangkat, bintang-bintang berjatuhan ke muka bumi, kira-kira itu api atau bukan? Api. Jadi saya dapat pencerahan seperti itu. Karena kalau kita bilang, oh bumi ini nanti dihancurkan, kebuang ke lautan api, saudara, saya tidak temukan ayat itu, atau mungkin saya belum temukan. Tapi yang saya baca di kitab Wahyu, bumi ini berlalu lenyap. Yang dibuang ke lautan api itu cuma naga
Di sini saja kita sudah bisa lihat, ketika bintang-bintang berjatuhan, di situ sudah pasti api. Tuhan ingatkan saya kembali lagi waktu Sodom dan Gomora. Tuhan turunkan api kan, Sodom dan Gomora. Tapi saya mau tanya, apakah Sodom dan Gomora hilang lenyap? Itu tanah itu masih ada sampai sekarang. Tapi istilahnya seperti air membaharui, Tuhan pakai air untuk baharui bumi ini. Bisa saja waktu itu Tuhan pakai api seperti 1 Petrus tadi untuk membaharui bumi ini. Dan saudara, setelah bumi dibaharui, saya percaya kalau kita sudah diangkat, bintang-bintang berjatuhan, bisa dikatakan api itu merajalela yang terjadi. 1 meteor jatuh saja itu luar biasa. Bagaimana kalau bintang-bintang berjatuhan? Coba kita pikir tentang hal ini. Sudah pasti yang ada pada waktu itu adalah kebinasaan. Artinya saya bisa samakan, bisa saja Tuhan baharui bumi pada waktu itu, dan bisa saja kita kembali ditempatkan di masih bumi yang sama tapi sudah dibaharui. Jadi saudara, saya diberikan pengertian seperti itu. Kira-kira sampai di sini saudara bisa mengerti? Jadi sekali lagi, kalau waktu pemusnahan, waktu penghukuman yang kekal, waktu langit dan bumi yang baru, itu langit dan bumi yang pertama itu di firman Tuhan katakan jelas lenyap, hilang, tidak tahu berbekas kemana. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau kita simpulkan 1000 tahun damai itu sudah di surga, kemana tuh orang-orang yang belum dibangkitkan? Sementara mereka itu dibangkitkan masih dari dalam bumi. Sementara kebangkitan kedua terjadi nanti sesudah 1000 tahun damai. Berarti bisa saja dari ayat ini masih bisa kita ada di bumi yang sama, tapi bumi yang sudah dibersihkan. Ini cuma pencerahan yang saya dapatkan. Tapi sekali lagi, karena kalau sama dengan ayat tadi, dia bilang bumi yang sekarang terpelihara oleh air disimpan untuk api. Dan saya bisa bayangkan kalau bintang-bintang berjatuhan itu sudah pasti memang api yang terjadi di muka bumi ini. Jadi ini sebatas pengetahuan yang saya dapatkan. Tapi saya menghimbau kepada jemaat, soal masa 1000 tahun damai, itu orang mau tinggal di masih bumi ini yang sudah diperbaharui nanti, ataukah di Yerusalem baru nanti, itu tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran bersungguh-sungguh jauh supaya sama-sama orang tiba di waktu itu. Karena biarlah untuk kita wahyu, pendeta sepintar-pintar apapun saudara, dia tidak akan bisa menjabarkan satu persatu secara sempurna pembukaan rahasia di kitab wahyu ini. Betul saudara? Pasti soal pemahaman-pemahaman paling berbeda-beda. Tapi karena ini yang saya dapatkan, saya cuma bisa bagikan sampai di sini. Makanya saya bilang tadi berdoa. Dia mau terjadi orang 1000 tahun damai orang masih di bumi, tapi bumi yang sudah dibaharui, ataukah nanti sudah di langit yang baru di bumi yang baru? Itu bukan orang pengurusan, itu Tuhan pengurusan. Amin. Yang orang pengurusan sekarang bersungguh-sungguh demi Tuhan supaya orang semua masuk surga. Jangan kau pedasi ya. Menurut Nana bagaimana tadi? Ibu Nadia bilang masih di bumi ini. Kau menurut Nana? Oh sudah di Yerusalem. Kau mau di Loba Kutinju kita minta. Ini kan parah. Dua-dua nanti tidak akan selamat kalau model begini. Jadi saya mau katakan, yang penting orang masuk 1000 tahun damai itu tuh orang pengurusan. Urusan masih di bumi atau di surga nanti dia tanpa. Yang pasti nggak usah urus itu. Yang orang urus sekarang, yang penting kita mau masuk di 1000 tahun damai. Yang penting kita mengeksafirkan sesudah 1000 tahun damai, kita masuk ke yang namanya Yerusalem baru yang kekal. Itu saja dia perinti. Tapi karena memang tadi malam saya diberikan pencerahan seperti itu, jadi saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya katakan bukan berarti saya yang paling benar dan saya yang paling sempurna. Makanya saya bilang jemaat belajar, jangan cuma mempelai yang belajar. Baca firman. Ketika pun di rumah saudara dapat ayat
Kita sharing dengan tujuan supaya sama-sama kita menuju ke yang namanya keselamatan yang kekal. Tapi kembali ke pesan yang awal, jangan pikir dunia aman, kok kita juga aman sentosa sampai selamanya. Karena justru tuh dunia ini aman, orang harus berjaga-jaga karena Tuhan datang pada masa aman dan damai. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mungkin sudah terlalu panjang, tapi kalau saya tidak selesaikan juga nanti saya berhutang. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yesua, terima kasih Ruach Kados. Apa yang sudah Engkau ingatkan itu yang sudah aku sampaikan. Engkau bukakan lebih lagi kepada jemaat. Kalau kepadaku cuma sebatas sampai di sini, Engkau buka lebih lagi kepada jemaat. Buka lagi kepada mempelai-mempelai yang lain, supaya kami semua saling melengkapi, supaya kami semua sama-sama belajar, supaya kami semua sama-sama mempersiapkan diri, supaya kami semua tetap setia sampai pada langkah yang terakhir. Terima kasih Bapak Yahweh. Harus terus kami kerendahan hati untuk sama-sama belajar. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Untuk penyembahan kami